Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial SPC bagian kuesioner dan pengolahan kuesioner. Oke, jadi sebelum kalian membuat kuesioner, kita harus membuat dulu yang namanya desain kuesioner. Nah, ini salah satu contoh bentuk desain kuesioner. Jadi, pada bagian kuesioner ini tujuannya untuk mengetahui penyebab terjadinya kecacatan produk kursi kuliah pada praktikum perancangan teknik industri. Kemudian untuk nama operator, ini merupakan nama responden dan usianya adalah usia responden ya. Kemudian pada desain kuesioner ini ada variabel, pernyataan, dan range jawaban dari 1 sampai 5 dengan keterangan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian untuk pernyataan ini didapat dari mana? Ini didapat dari data atribut yang sudah kalian kerjakan. Di sini aku ambil contoh untuk variabel man, itu salah satu atributnya adalah tingkat ketelitian operator dalam melakukan proses produksi. Maka selanjutnya diubah ke dalam kalimat pernyataan, berupa operator melakukan proses produksi dengan teliti. Nanti respondennya bisa menjawab sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, untuk pernyataan ini kalian harus konsisten. Kalau memang menggunakan kalimat positif, dari pertanyaan pertama hingga terakhir harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh tiba-tiba yang kedua, semisal operator tidak melakukan proses produksi dengan teliti. Itu kan negatif. Nah, jadi kalian harus seragamkan apakah memang positif semua atau negatif semuanya. Kemudian setelah desain kuesioner jadi, kalian selanjutnya membuat kuesioner yang akan diisikan oleh satu angkatan. Nah, seperti ini. Nanti respondennya adalah data satu angkatan kalian, kecuali kelompok kalian. Seperti itu. Kemudian ada nama, jenis kelamin, dan di sini ada persepsi adanya produk cacat. Ini didapat dari mana? Ini maksudnya adalah menurut responden, ada berapa sih produk yang cacat dalam proses produksi kursi kuliah di PPTI? Nah, kenapa 14? Karena ini diasumsikan kelompok PPTI kalian waktu PPTI 2 kan ada 14, maka diasumsikan ada 14 kursi yang diproduksi. Nah, jangan lupa nanti di bagian kuesioner kalian memberikan keterangan bahwa produk yang diproduksi itu ada 14. Jadi memang maksimal cacatnya adalah 14, seperti itu. Kemudian untuk variable man, machine, material, method, dan environment itu kalian tinggal rekap aja sesuai dengan jawaban dari responden. Kemudian setelah jawabannya selesai kita rekap, kita selanjutnya mengolah dari jawaban responden tersebut. Dengan cara yang pertama kita menghitung total per responden dengan rumus sama dengan sum dari jawaban respondennya dari bagian man. Kemudian tinggal di drag aja ke bawah. Selanjutnya kita menghitung rata-rata per responden. Average. Kemudian sama, tinggal kalian drag aja. Dan kita menghitung variansi per responden dengan rumus sama dengan var dari jawaban responden. Kemudian kita menghitung rata-rata per responden bagian material. Nah, ini kita menghitung rata-rata. Ini kan pada bagian material. Maka yang kita blok adalah yang bagian material. Kemudian, lakukan yang sama, rata-rata per responden mesin. Pada bagian mesin, kemudian dilanjutkan rata-rata per responden man. Lanjut ke rata-rata responden method. Selanjutnya, yang terakhir kita menghitung rata-rata responden environment.
Hmm. Oke, kalau udah, selanjutnya kita menghitung X bar. X barnya ini adalah dari rata-rata responden. Yang ini. Kemudian, kalau udah, kita menghitung X bar bar min XI. X bar bar itu berarti average dari X bar. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan average dari X bar ini dikurangi XI. Nah, ini jangan lupa kalian log, supaya nanti kita bisa tinggal nge-drag aja. Kemudian, kita menghitung X bar bar min XI dikuadratkan, ini tinggal dipangkatkan 2 aja. Ya. Ini kalau kepanjangan kalian bisa kurangin aja komanya. Kita pakai 2 angka aja di belakang koma. Oke. Kemudian kalau udah kita move ke bagian ini. Total per indikator. Nah, pada bagian total per indikator, ini tinggal kalian summarize aja dari ini, masing-masing indikator. Kemudian tinggal kalian drag aja ke samping. Dan kita menghitung rata-rata per indikator. Di drag ke samping. Kemudian untuk variansi per indikator, kita pakai rumus lagi var. Kita drag lagi ke samping. Kemudian kita hitung rata-rata kepuasan mahasiswa untuk indikator MEN dengan cara sama dengan average dari kita blok kepuasan mahasiswa di bagian MEN. Berarti untuk indikator MEN kita blok semuanya. Kemudian kita menghitung juga rata-rata kepuasan untuk mesin. Ini kalian hati-hati ya di ngebloknya, soalnya aku takutnya salah lihat. Oke, bagian mesin, kemudian material, kemudian method, dan yang terakhir environment. Oke, kalau udah, kalian kita menghitung variansinya. Kita blok lagi di bagian MEN. Kemudian kita hitung variansi di bagian machine.
di bagian material, kemudian di bagian method, dan yang terakhir environment. Oke, setelah pengolahan kuesionernya selesai, kalian bisa langsung move ke scatter plot. Sekian tutorial SPC pada bagian kuesioner pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.